Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Wijaya dari kelas 11 RPL Oracle Academy. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi secara umum ialah suatu studi, perencanaan, implementasian, pengembangan, dukungan, dan manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak komputer. Secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Sedangkan pengertian teknologi informasi atau IT adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebar informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam aktivitas manusia. Fungsi teknologi informasi. Berbicara mengenai fungsi teknologi informasi, terdapat 6 teknologi informasi, yaitu 1. Fungsi teknologi informasi sebagai penangkap atau capture. 2. Fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Fungsi teknologi informasi ini mengomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Pengolahan atau memproses data, masukan untuk diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau memproses data dapat berubah konvers atau mengubah data ke bentuk lain. Analisis atau analisis kondisi, penghitungan atau kalkulasi, sensitivity atau penggabungan sebagai bentuk data informasi. 3. Fungsi teknologi informasi sebagai penghasilan atau generating. Fungsi teknologi informasi ini menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, tabel, grafis, dan sebagainya. 4. Fungsi teknologi informasi sebagai penyimpanan atau storage. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam membuat media dapat digunakan untuk memerlukan lainnya, misalnya saja disimpan ke hard disk, tape, diskette, CD, atau compact disk, dan sebagainya. 5. Fungsi teknologi informasi sebagai pencarian kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapat kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah disalin, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. 6. Fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmission. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer, misalnya saja mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya. Di zaman yang semakin modern ini, memang menurut seseorang untuk memiliki wawasan luas tentang perkembangan teknologi yang tentu semakin pesat dari zaman ke waktu, mulai dari bidang transportasi, informasi, maupun komunikasi. Apalagi internet zaman sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok dan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Hampir semua orang, banyak kalangan dewasa maupun anak-anak. Internet identik dengan web karena populeran web sebagai standar interface pada layanan-layanan yang ada di internet.
Dari yang awalnya sebagai penyedia informasi, kini digunakan juga untuk berkomunikasi mulai dari email, chatting, sampai dengan melakukan transaksi bisnis atau komersi. Banyak keuntungan yang diberikan oleh aplikasi berbasis web dibandingkan aplikasi berbasis desktop, sehingga aplikasi berbasis web telah diadopsi oleh perusahaan sebagai bagian dari strategi teknologi informasi untuk dapat memaksimalkan kemampuan memanfaatkan web. Dan baiknya perlu dipahami beberapa hal seperti pengertian bagian tata kerja dan hal yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian web aplikasi. Pemrograman web diambil dari dua suku kata, yaitu pemrograman dan web. Pemrograman yang dalam bahasa Inggrisnya adalah programming dan diartikan proses cara pembuatan program. Web didefinisikan sebagai jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet, menawarkan teks, grafis, dan suara dan sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext. Web aplikasi, web atau web application merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui web dengan menggunakan jaringan internet atau internet. Mari kita bahas lebih lengkap tentang aplikasi web dan cara buatnya. Sebelum membahas lebih lanjut, pengertian dari website itu sendiri. Website adalah halaman situs yang berisi informasi dan dapat diakses oleh banyak orang. Kemunculan website bisa dari atas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dari perkembangan teknologi informasi, maka terciptalah suatu jaringan antara komputer dan saling berkaitan satu sama lain. Jaringan yang tersebut digunakan secara terus-menerus dan berkembang menjadi pesat elektronik, meliputi email, transmisi file, serta komunikasi lain secara dua arah antar individu atau komputer. Web aplikasi merupakan sebuah perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa pemrograman yang mendukung perangkat lunak berbasis web seperti HTML, CSS, JavaScript, Ruby, Python, PHP, Java, serta bahasa pemrograman lainnya. Bahasa pemrograman HTML atau Hypertext Macro Language ini bahasa standar yang digunakan untuk membangun aplikasi web. Sebuah aplikasi web akan melalui pemrograman yang sangat wajib untuk dikuasai. Kemudian, bahasa pemrograman lain yaitu JavaScript yang fungsinya untuk mengolah halaman web untuk menangani aksi-aksi dan user dan animasi yang dijalankan di sisi mesin klien. JavaScript juga salah satu bahasa pemrograman aplikasi harus dikuasai. Sedangkan CSS atau Cascading Stylized Set merupakan bahasa desain web stylized language yang memiliki fungsi untuk mengatur tata letak dari halaman web, penawaran, serta perpindahan halaman web. CSS juga wajib dikuasai untuk pengembangan aplikasi web. Aplikasi web bisa juga menggunakan kombinasi bahasa pemrograman dirancang untuk digunakan pada internet. Pada beberapa kasus aplikasi web membutuhkan lebih sedikit RAM untuk dijalankan. Seperti sekarang, banyak browser permainan dibuat untuk dijalankan sebagai aplikasi web. Sejarah dan cara kerja web. World Wide Web sering disebut web adalah suatu media informasi global di mana menggunakan dapat membaca, menulis melalui komputer yang tersambung ke internet. Istilah web sering secara tidak dasar dianggap sebagai internet itu sendiri. Walaupun kebetulan web merupakan jasa dan beroperasi di atas internet sama seperti email. Sejarah internet terjauh dari sebelum web dikembangkan. Di tahun 1810, seorang Inggris, Trim Berners-Lee, berkontraktor di Independence di Crane, Badan Tenaga Atom Swiss,
membuat Encure, sebuah basis data personal dan model software. Juga berkesempatan untuk bermain dengan konsep hypertext, di mana setiap halaman informasi baru di Encure tersambung secara langsung ke halaman yang ada. Pada tahun 1984, tim Berners-Lee kembali ke Crunch yang mempresentasikan masalah bahwa sebuah fisikawan di dunia butuh untuk melakukan berbagai data. Sayangnya, tidak ada perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan hal itu terjadi atas tim. Michael Sandel meminta tim untuk mengimplementasikan idenya di mesin workstation Mac yang baru saja diterima oleh Crunch. Waktu itu, ada beberapa nama yang dipikirkan untuk itu, mulai dari informasi MENS, The Information Nine, atau Nine of Information. Akhirnya dipilih oleh World Wide Web. Bulan Desember 1990, tim Berners-Lee berhasil membuat sebuah perangkat yang dibutuhkan agar web dapat bekerja. Web browser yang pertama World Wide Web, yang akan merupakan web editor, web server pertama info.ch, dan halaman web yang pertama dijelaskan tentang proyek tersebut. Browser yang dikembangkan dapat mengakses kelompok diskusi, usernet, dan juga akses file FTP. Sayangnya, hanya dapat dijalankan di Next. Nicola Pelo kemudian membuat browser teks sederhana yang didapatkan dioperasikan di hampir semua komputer. Pada Mei 1901, Paul Kutz dari Stanford Linear Accelerator Center atau SLAC mengunjungi CERN yang sangat tertarik dengan web. Paul membawa pulang perangkat lunak Next ke SLAC, di mana perpustakawan Louis Addis mengadaptasikan untuk sistem operasi VM atau CMS di IBM mainframe untuk memperlihatkan katalog dari dokumen online display. Oleh ini merupakan web server pertama di luar Eropa dan pertama di Amerika Utara. Dan pada tanggal 6 Agustus 1961, tim Berners-Lee memposting atau menulis resume singkat dari proyek World Wide Web di kelompokan diskusi ALT.hypertext. Tanggal ini tanda sebagai pertama kali web muncul secara publik di internet. Bagian pokok aplikasi. Web aplikasi memiliki dua bagian pokok, yaitu sisi client dan server. Pertama, sisi client yang dimaksud adalah PC atau sering disebut perangkat mobile yang terhubung ke jaringan internet. Client berfungsi mengakses aplikasi web melalui web browser seperti Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Kedua, sisi server adalah perangkat komputer yang berspesifikasi yang baik dan digunakan untuk menyimpan aplikasi web beserta dengan database server yang siap diakses oleh klien. Cara kerja web. 1. Menggunakan yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser, yaitu media untuk menunjukkan URL yang diakses. 2. Web browser tersebut mengirimkan permintaan atau request berupa HTTP request kepada web browser melalui layer-layer TCP atau IP. 3. Web server memberikan web files yang di-request jika ada. Alur pengembangan app web dikelompokkan menjadi beberapa fase, diantaranya 1. Menentukan fitur dan fungsi. 2. Fase pengumpulan data. 3. Fase analisa dan perancangan. 4. Fase coding. 5. Fase setup and testing.
6. Fase launching. Beberapa pengembangan app web, beberapa di antaranya: 1. HTML, 2. JavaScript, 3. Ajax, 4. Java, 5. Joomla, 3. Prim CMS, 6. Prima Commerce, 8. XIP. Dan dibagi menjadi ada beberapa bagian, ada server Apache, 1. PHP, 3. PHP main SQL, 'C' dan 'D' PHP MyAdmin. Profesi pengembangan app web diantaranya web designer, web programmer, web administrator, webmaster, web developer. Keunggulan dan kekurangan web aplikasi: akselerasinya yang sangat ringan, diakses secara cepat, tidak perlu diinstal. Keunggulan web aplikasi: minta untuk diakses dan dikembangkan, tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi untuk melakukan dan menggunakan, dan tidak juga memerlukan lisensi atau izin ketika menggunakan aplikasi berbasis web. Memiliki fleksibilitas, setup server cukup mudah. Kekurangan web aplikasi: harus dibutuhkan jaringan dan koneksi internet, membutuhkan keamanan yang tinggi. Selesai. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, share, and nyalakan lonceng.